lab kimia, lab terpadu Polkesma. Sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan gelas yang akan sering digunakan selama praktikum di lab kimia khususnya. Yang pertama yaitu Erlenmeyer. Ini Erlenmeyer itu bentuknya seperti ini. Ini Erlenmeyer. Nah, ini ada beberapa ukuran Erlenmeyer sama semua alat. Yang kedua yaitu adalah glass beaker. Nah, ini gelas beker atau gelas piala. Ini gelas beker atau gelas piala. Dan yang ini adalah gelas ukur. Nah, ini bedanya gelas ukur. Dan yang ini adalah botol vial untuk tempat sampel. Dan yang terakhir adalah corong gelas untuk membantu menempatkan cairan pada sebuah wadah. Jadi yang pertama ada Erlenmeyer, fungsinya biasanya untuk tempat wadah atau sampel dalam proses titrasi dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua yaitu glass beaker, yaitu untuk tempat wadah atau sampel atau zat atau bahan-bahan yang cair, khususnya juga untuk tempat melarutkan sebuah sampel padatan hingga larut. Jadi proses pelarutan biasanya memakai glass beaker. Nah, untuk ini gelas ukur itu untuk mengambil suatu bahan atau suatu regen dalam ukuran tertentu. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu botol vial, ini untuk tempat sampel dalam ukuran sedikit. Ini sampelnya sampel cair khususnya, bisa kita jumpai di orang-orang jual minyak wangi itu. Nah, ini botol vial. Dan yang terakhir adalah corong gelas untuk membantu memudahkan memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, jadi agar tidak tumpah. Nah, itu seperti itu, ada alat bantu yang corong gelas itu lebih aman. Nah, dari masing-masing semua kelima alat ini ada ukuran masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya Erlenmeyer ada mulai ukuran 100 mili, ada lalu 300, beranjak atau 250, 500, semakin besar lagi, nah hingga yang paling besar. Nah, tergantung, dan bentuknya sama, pokoknya bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya ada ada lehernya dan bawahnya besar, itu namanya Erlenmeyer. Nah, seperti ini Erlenmeyer, ada berbagai ukuran. Sama beaker gelas juga seperti itu, mereka memiliki berbagai ukuran tergantung kebutuhan kita. Nah, ini beaker gelas atau gelas piala itu sama. Nah, ini semua memiliki ukuran masing-masing. Itu pun gelas ukur juga ada takarannya tertentu sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Ini 25, 50, 100, juga ada yang besar lagi 250 dan 1 liter. Terus untuk corong gelas, botol vial pun juga seperti itu, tapi kami memiliki satu botol vial ya seperti botol sampel lah menurut saya, botol vial. Tapi kalau kecil bisa disebut botol vial. Nah, mungkin kalau yang besar bisa seperti ini. Nah, botol sampel. Intinya dia itu tidak memiliki ukuran, tidak memiliki garis ukur seperti misalnya Erlenmeyer. Ini kan ada ukurannya. Nah, ada ukuran, ada garis-garis ukurannya. Nah, itu Erlenmeyer, garis ukurannya. Begitupun gelas beaker. Nah, ini kan ada ukurannya semua, ya. Terus ini gelas ukur, semua ada ukurannya. Tapi kalau botol sampel seperti botol vial itu tidak memiliki ukuran, tidak ada ukurannya sama sekali. Nah, di botol sampel seperti itu. Jadi yang tidak ada ukurannya, pokoknya botol sampel setelah kita ukur, kita tempatkan di sini. Jadi setelah kita membuat cairan sesuai ukuran yang kita inginkan, lalu tempatkan di wadah sampel. Jadi wadahnya bisa kita gunakan untuk membuat cairan yang lain. Terus untuk corong juga sama ini. Nah, kalau volumenya banyak, uang di sini kan kelamaan itu. Jadi
ada semakin besar juga ada, nanti ada semakin besar juga sesuai kebutuhan kita. Terus untuk tingkat ketelitian, kalau untuk kita itu menakar sesuatu atau mengambil suatu cairan, zat cair, nah itu lebih baik memakai gelas ukur fungsinya. Jadi memakai gelas ukur karena ketelitiannya itu lebih akurat daripada glass beaker maupun Erlenmeyer. Nah itu seperti itu kalau untuk mengambil suatu cairan. Jadi dalam fungsinya seperti itu. Kalau ini lebih umum, glass beaker itu lebih umum untuk melarutkan suatu cairan dan menjadi wadah. Nah Erlenmeyer juga seperti itu, umumnya untuk titrasi atau sebagai wadah cairan atau sebagai wadah saja lah, meskipun ada ukurannya. Ini ketelitiannya itu masih di bawah gelas ukur. Jadi kalau fungsi sebenarnya fungsi sebenarnya untuk mencapai keakurasian yang tinggi atau mengambil cairan agar akurasinya itu tepat, itu memakai gelas ukur. Memakai gelas ukur. Nah kalau ini kenapa kalau ini nggak dipakai mengukur tapi kok ada ukurannya? Nah ini agar kita bisa mengetahui gelas ini kapasitasnya berapa, gitu loh, yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengira-ngira nanti ketika misalnya ingin melarutkan 100 mili, ya kita pakai yang 100 mili. Kalau misalnya nggak ada ukurannya kan kita nggak bisa nanti mengira-ngira. Kita mau pakai yang 100 mili ternyata pakai yang 50. Nah itu kan jadi kita bisa riskan nanti itu. Jadi bisa salah perhitungan. Jadi fungsinya ada ukuran di sini itu bukan untuk mengambil cairan secara akurat, tapi untuk mengira-ngira sesuatu cairan yang akan kita reaksikan di dalam Erlenmeyer. Nah, jadi proses reaksi juga sering menggunakan Erlenmeyer. Selain menjadi wadah, proses reaksi titrasi yang pada umumnya titrasi yaitu menggunakan Erlenmeyer. Kalau ini proses reaksi cuma pelarutan, biasanya umumnya seperti itu. Kalau mau gelas beaker. Nah mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.